Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Ya, bertemu lagi di pembelajaran online matematika bersama Ibu Asri di sini. Oke, langsung saja ya. Minggu kemarin membahas mengenai aplikasi sistem persamaan linear dua variabel ya. Ada dua soal yang Ibu berikan. Ini soal yang pertama ya. Andi membeli 5 pensil warna dan 2 buku gambar seharga Rp18.000. Sedangkan Budi membeli 7 pensil warna dan 4 buku gambar seharga Rp30.000. Yang ditanyakan harga 1 pensil warna dan 1 buku gambar adalah. Nah, jadi aplikasi sistem persamaan linear dua variabel itu biasanya soalnya berbentuk soal cerita ya. Jadi dari bahasa Indonesia ini kalian harus diubah dulu ke dalam kalimat matematika ya, atau model matematika. Jadi penyelesaiannya diketahui, dimisalkan ya. Di sini kan objeknya itu ada pensil warna dan buku gambar. Jadi kita misalkan X oleh pensil warna ya, dan Y buku gambar. Sebenarnya untuk pemisalan tidak harus oleh X dan Y saja ya, tapi misalkan kalian mau pensil warna itu oleh A, buku gambar itu oleh B, atau P dengan Q, itu juga boleh ya. Boleh ya. Ibu tidak mengharuskan ya untuk pemisalan melulu harus oleh X dan Y, itu tidak usah ya. Nah, kemudian kita ubah dari kalimat bahasa Indonesia ini menjadi kalimat matematika ya. Jadi ini kan 5 pensil warna berarti 5X, dan kalau ada dan berarti itu tambah ya. Kemudian 2 buku gambar berarti 2Y. Harganya 18.000 berarti sama dengan 18.000. Nah, kita namakan ini adalah persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua, di sini ada 7 pensil warna berarti 7X, dan berarti tambah 4 buku gambar berarti 4Y. Harganya 30.000 berarti sama dengan 30.000. Nah, ini kita namakan dengan persamaan 2 ya. Nah, dari dua persamaan ini yang ditanyakan kan tadi harga 1 pensil dan 1 buku gambar. Berarti yang ditanyakan X tambah Y ya kan, X tambah Y. Si 1 pensil warna dan 1 buku gambar itu harganya berapa. Jadi yang ditanyakan itu gabungannya, bukan hanya harga pensil berapa, harga buku gambar berapa gitu ya. Nah, untuk menjawabnya berarti kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini dua persamaannya. Nah, Ibu di sini mau mengeliminasi Y karena di sini Y dia koefisiennya lebih sederhana ketimbang X ya. Maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1 supaya nanti koefisiennya bisa sama ya. Jadi yang atas dikali 2 itu berarti 5X dikali 2 itu 10X, kemudian 2Y dikali 2 itu jadi 4Y, 18.000 dikali 2 itu 36.000. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 7X ditambah 4Y sama dengan 30.000. Nah, ini supaya Y-nya hilang berarti operasinya dikurangi ya, karena di sini tandanya sama ya, maka dikurangi. Ini jadi habis ya, dicoret saja. Jadi ini 10X dikurangi 7X itu 3X sama dengan 36.000 dikurangi 30.000 itu 6.000, sehingga X-nya sama dengan 6.000 per 3. Jadi X sama dengan 2.000. Jadi harga untuk si X ya, untuk si pensil warna itu berarti 2.000 nya itu ya, 1 piecesnya itu. Nah, kemudian kita tinggal mencari Y ya. Substitusi X sama dengan 2000 ke persamaan 1. Ke persamaan 2 juga boleh ya. Persamaan satunya 5X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Ganti X-nya oleh 2.000. Nah, ini ganti jadi 5 dikali 2.000 ditambah 2Y sama dengan 18.000. 5 dikali 2.000 itu 10.000 ya, ditambah 2Y sama dengan 18.000. Yang kita cari adalah Y.
sehingga 2Y sama dengan 18.000. Yang ini pindah ya ke kanan, jadi dikurangi 10.000 sehingga 2Y sama dengan 8.000. Y sama dengan 8.000 dibagi 2 yaitu 4.000. Maka harga satu buah buku gambarnya itu 4.000. Maka X ditambah Y sama dengan 2.000 ditambah 4.000 sama dengan 6.000. Jadi harga satu pensil warna dan satu buku gambar adalah 6.000 rupiah ya. Itulah ya jawabannya dari pekerjaan yang sudah Ibu periksa sebagian ya. Ada kalian itu hanya menjawab sampai sini saja, X 2.000, Y 4.000 gitu, tidak dijumlahkan ya. Nah maka ini ada jawabannya ya, karena yang ditanyakan adalah harga satu pensil warna dan satu buku gambar adalah gitu ya. Silakan kalau ada yang masih keliru diperbaiki ya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Di sini ada soalnya, di sebuah toko Ani membeli 3 buah barang A dan 2 buah barang B dengan harganya Rp545.000. Pada toko yang sama, Siska membeli 2 buah barang A dan 3 buah barang B dengan harga Rp630.000. Nah, yang ditanyakan, Ayu membeli sebuah barang A dan sebuah barang B dengan harga berapa gitu ya. Nah, ini juga sama ya, kita kita misalkan ya, A sama dengan barang A. Nah, ini kebetulan kan barangnya A dan B. Jadi ya sudah, variabel yang kita gunakan A dan B juga gitu. Tapi kalau kalian mau mengganti misal si A dengan X, si B dengan Y, itu juga boleh ya, boleh. Nah, bentuk persamaannya berarti 3A ya, karena di sini 3A ditambah 2B sama dengan 545.000. Kemudian yang kedua, 2A ditambah 3B sama dengan 630.000 ya. Yang ditanyakan adalah A tambah B berapa? Kita jawab sama ya, eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini dua persamaannya, lihat siapa yang mau dieliminasi, ini sama ya. Ini yang A koefisiennya 3 dan 2, kalau yang B 2 dan 3, jadi sama. Kalau Ibu mau mengeliminasi yang A ya, jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3, sehingga yang atas 3A dikali 2 itu 6A, kemudian 2B dikali 2 itu 4B, 545.000 dikali 2 itu 1.090.000. Kemudian yang bawah dikali 3, jadi 2A kali 3 itu 6A, ditambah 3B kali 3 itu 9B. Kemudian ini 630.000 dikali 3 itu 1.890.000. Nah, maka operasinya dikurangi sehingga A-nya habis ya. Tinggal ini 4B dikurangi 9B itu negatif 5B ya, sama dengan 1.090.000 dikurangi 1.890.000 itu negatif 800.000 ya, sehingga B sama dengan negatif 800.000 dibagi negatif 5. Jadi B-nya sama dengan 160.000 ya. Ini kan negatif dibagi negatif itu jadi positif. Berarti satu harga barang B itu harganya 160.000. Nah, selanjutnya kita mencari barang A berapa harganya. Kita substitusi saja B yang 160.000 itu tuh ke persamaan 1 ya. Persamaan satunya 3A ditambah 2B sama dengan 545.000. Kita ganti B-nya oleh 160.000, jadi 3A ditambah 2 dikali 160.000 sama dengan 545.000. 3A sama dengan, ini kalikan jadi 320.000 sama dengan 545.000, sehingga 3A sama dengan 545.000 dikurangi 320.000 jadi 225.000, sehingga A sama dengan 225.000 dibagi 3 itu 75.000 ya. Jadi satu buah barang A 75.000, satu buah barang B 160.000. Yang ditanyakan adalah jumlah A dan B ya. A ditambah B berarti 75.000 ditambah 160.000 itu sama dengan 235.000. Jadi Ayu membeli sebuah barang A dan sebuah barang B dengan harga 235.000 rupiah ya. Itulah jawabannya untuk latihan soal pada minggu lalu ya. Silahkan kalau masih ada yang salah diperbaiki supaya jadi bahan menghafal kalian kalau nanti kita ulangan ya. Oke, kalau sudah ya,
kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV ya. Nah, sekarang ini variabelnya bertambah nih jadi 3 ya. Kalau kemarin kan X dan Y, A dan B gitu ya. Kalau sekarang berarti X, Y, Z, A, B, C atau P, Q, R gitu ya. Jadi variabelnya ada 3. Sebenarnya sih sama saja konsepannya dengan yang sistem persamaan linear 2 variabel, hanya bedanya di sini variabelnya 3 gitu ya. Nah, seperti sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel juga dapat diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi atau gabungan dari keduanya gitu ya. Jadi di sistem persamaan linear 3 variabel ini nanti masih akan membahas mengenai mencari himpunan penyelesaian gitu ya. Ya sama gitu ya. Mencari himpunan penyelesaian berarti artinya kita disuruh untuk mencari nilai dari variabelnya gitu kan. Nanti misalkan kalau di soalnya itu variabelnya adalah X, Y, dan Z, berarti untuk mencari himpunan penyelesaiannya nanti tujuannya kita mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa gitu ya. Atau kalau variabelnya A, B, C berarti A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Itu tujuannya ya. Nah, langsung saja kita ke contoh ya. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, di sini persamaannya juga ada 3 ya. Variabelnya juga ada 3 gitu. Jadi ini lebih kompleks dari yang persamaan linear 2 variabel. Makanya Ibu harapkan kalian teliti dalam menyelesaikan soalnya dan perhatikan penjelasan Ibu baik-baik ya. Oke, ini untuk menjawabnya ya. Nah, kita namakan dulu ya. Yang pertama 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17 itu dengan persamaan 1. Kemudian 3A ditambah 2B dikurangi 3C sama dengan 17 dengan persamaan 2. Dan 2A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 21 itu dengan persamaan 3 ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, langkah pertama kita eliminasi A ya. Eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Sebenarnya boleh kalau kalian mau mengeliminasi B gitu ya. Tapi di sini Ibu mencontohkan mengeliminasi A ya dari persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan ini persamaan satunya ya, 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Kemudian persamaan 2-nya 3A ditambah 2B dikurangi 3C sama dengan 17. Nah, kita eliminasi ya. Eliminasi Ibu mau mengeliminasi akan tadi ya. Jadi yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2 ya. Yang atas dikali 3 berarti dikali 3 ya. Jadi 6A dikurangi 3B ditambah 6C sama dengan negatif 51. Yang bawah dikali 2, jadi 6A ditambah 4B dikurangi 6C sama dengan 34. Nah, karena mau mengeliminasi A ini sudah sama tandanya berarti dikurangi ya. Ini coret ya. Kemudian negatif 3B dikurangi 4B itu negatif 7B ya. Kemudian ini 6C dikurangi negatif 6C itu berarti jadi positif 12C sama dengan negatif 51 dikurangi 34 itu negatif 85 ya. Nah, kita namakan ini dengan persamaan 4. Oke. Kita namakan dengan persamaan 4. Kemudian langkah selanjutnya eliminasi A ya dari persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi kalau tadi mah yang dieliminasi itu 1 dan 2, sekarang 1 dan 3 gitu ya. Sama yang dieliminasinya adalah A. Jadi kalau tadi kalian mau mengeliminasi B ya dari 1 dan 2, maka yang ini pun kalian harus mengeliminasi B dari 1 dan 3 gitu ya. Oke, dari persamaan satunya yaitu 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Persamaan 3-nya 2A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 21. Kita mau mengeliminasi A, kebetulan di sini koefisiennya sudah sama jadi tinggal dikurangi. Ini habis. Jadi ini negatif 1B dikurangi negatif 2B itu positif 1B ya kan. Kemudian 2C dikurangi C itu tinggal C ya, tinggal C.
2 dikurangi 1 itu kan 1. Jadi ini negatif 17 dikurangi negatif 21 itu positif 4. Nah, kita namakan ini dengan persamaan 5 ya. Dari persamaan 4 dan 5 ya, lihat coba perhatikan di sini variabelnya B dan C. Di sini pun B dan C. Maka kita bisa untuk mencari salah satu dari B dan C nilainya ya. Maka kita eliminasi lagi B dari 4 dan 5. Kita eliminasi B dari 4 dan 5. Tapi boleh juga kalau mau mengeliminasi C ya. Tapi Ibu di sini akan mengeliminasi B dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Persamaan 5-nya B ditambah C sama dengan 4. Nah, yang dieliminasi itu B, berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 7. Dikali 1 sama ya tetap, jadi negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Yang bawah dikali 7 jadi 7B ditambah 7C sama dengan 28 ya. Nah, karena kan Ibu mau mengeliminasi B, di sini tandanya berbeda. Lihat, yang atas negatif, yang bawah positif. Berarti supaya mereka jadi habis ya, maka tandanya atau maka operasinya ditambah ya. Jadi habis. Sehingga 12C ditambah 7C itu 19C ya. Negatif 85 ditambah 28 itu negatif 57. Sehingga C sama dengan negatif 57 per 19 itu negatif 3. Nah, kita sudah ketemu nih C-nya sama dengan negatif 3 ya. Nilai C-nya, himpunan penyelesaian C-nya sudah dapat, yaitu negatif 3. Berarti kita bisa untuk mencari si A dan si B ya dengan bantuan si C ini yang negatif 3 ya. Kita tinggal substitusi yang C sama dengan negatif 3 ini ke persamaan 5 ya. Ke persamaan 4 juga boleh ya, karena di sini mengandung C ada ya. Persamaan 5 pun ada mengandung C. Kenapa ke persamaan 5? Karena persamaan 5 lebih sederhana dari persamaan 4 ya. Persamaan 5-nya B ditambah C sama dengan 4. C-nya ganti oleh negatif 3. Jadi B ditambah negatif 3 sama dengan 4. Sehingga B sama dengan 4 ditambah 3. Karena ini negatif di kiri pindah ke kanan jadi positif. Sehingga B-nya sama dengan 4 tambah 3 itu 7. Ya. Nah, kita sudah dapat nih B-nya 7, C-nya negatif 3. Berarti kita tinggal mencari A, ya kan? Mencari A gimana nih? Ya, kita substitusi saja ya yang C sama dengan negatif 3 ini dan B sama dengan 7 ke persamaan 1 ya. Boleh juga sih sebenarnya disubstitusinya ke persamaan 2 atau persamaan 3 gitu ya. Tapi Ibu mau ke persamaan 1 ya. Persamaan satunya 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Ganti C-nya oleh negatif 3, B-nya oleh 7 ya. Jadi 2A dikurangi 7 ditambah 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 17. Sehingga 2A dikurangi 7. Nah, ini nih 2 dikali min 3 itu negatif 6 ya. Sama dengan negatif 17. Sehingga 2A dikurangi ini 13 sama dengan negatif 17. Jadi 2A sama dengan min 17 ditambah 13. Jadi 2A sama dengan negatif 4 ya. Jadi A sama dengan negatif 4 per 2 itu sama dengan negatif 2. Ketemulah A-nya negatif 2 ya. Maka A sudah ditemukan, B juga sudah ditemukan, dan C juga sudah ditemukan. Jadi pencarian selesai ya. Maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah A sama dengan negatif 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana? Ini lumayan panjang ya penjabarannya atau penyelesaiannya, tapi memang seperti itulah caranya ya. Ini supaya bisa pahami baik-baik ya. Kalau masih belum paham silakan diulang-ulang terus videonya, atau kalian mau mencari dari referensi lain juga boleh, itu lebih baik ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya untuk materi hari ini. Nah, di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ada satu buah soal di sini ya mengenai himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan dicoba ya. Dicoba dulu sendiri ya sebelum kalian bertanya kepada teman atau bertanya kepada Google ya. Dicoba sendiri, nanti kalau sudah mentok baru boleh diskusi dengan teman, baru boleh
bertanya melalui Google gitu ya, atau lebih bagus lagi bertanya ke ibu melalui Classroom atau melalui WhatsApp gitu. Itu nanti insya Allah akan ibu jawab ya. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Silakan ini dikerjakan latihan soalnya, dicatat tadi materinya, kemudian dipahami ya, dipahami materinya. Setelah paham baru kalian kerjakan soalnya. Minggu lalu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel ya. Nah, ini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Di sini terdapat 3 buah persamaan, yang mana persamaan ini merupakan persamaan linier 3 variabel karena memuat 3 variabel ya, yaitu X, Y, dan Z ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini? Berarti tujuannya adalah kita diminta untuk mencari nilai dari X-nya itu berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa ya. Nah, ikuti langkah-langkah ibu ya, atau mungkin nanti ada yang langkahnya berbeda, ada yang caranya berbeda. Itu tidak menjadi soal ya, tidak menjadi masalah, asal nanti tujuan akhirnya sama, nilai X, Y, dan Z-nya diperoleh sama ya, atau sesuai. Oke ya, ini dia penyelesaiannya ya. Persamaannya ibu namakan dulu dengan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian, nah kalau ibu di sini mengeliminasi Z dulu ya, mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Jika kalian mau mengeliminasi X dulu juga boleh, atau mau mengeliminasi Y dulu juga boleh. Jadi ini tidak terpaku harus Z dulu, enggak ya. Itu banyak jalan menuju Mekah gitu ya. Jadi tidak hanya satu jalan saja, boleh. Asal nanti di akhir nilainya sama, berarti sudah benar ya. Oke, di sini ibu mengeliminasi Z dulu ya dari persamaan 1 dan 2. Ini persamaan satunya, ini persamaan 2-nya. Dilihat Z ini koefisiennya sudah sama, yang berbeda hanya tandanya ya. Tanda yang atas positif, yang bawah negatif, berarti operasinya dijumlah supaya mereka habis ya. Nah, ini habis ya, kalian coret saja sehingga ini dijumlah X ditambah negatif 2X itu tinggal negatif X ya, atau negatif 1X. Kemudian 4-nya ditambah Y itu 5Y ya, sama dengan 20 ditambah 3 itu 23. Nah, ini dinamakan dengan persamaan 4 ya. Kemudian cari lagi ya, atau eliminasi lagi Z dari 1 dan 3, dari persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan satunya ini, persamaan 3-nya ini, karena ini koefisien Z-nya sudah sama, tandanya berbeda, berarti operasinya dijumlah supaya mereka habis ya. Ini X ditambah 3X itu 4X, kemudian 4Y ditambah 2Y itu 6Y, sama dengan 20 ditambah 18 itu 38. Ini dinamakan dengan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita bisa mengeliminasi lagi ya, mengeliminasi X ya dari persamaan 4 dan 5. Ini persamaannya mengeliminasi X, di sini mereka berbeda ya, yang atas koefisiennya 1, yang bawah 4. Berarti yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1 ya. Yang atas dikali 4 jadi negatif 4X ditambah 20Y sama dengan 92. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 4X ditambah 6Y sama dengan 38. Nah, ini ya, karena kita akan mengeliminasi X, di sini tandanya berbeda, maka dia operasinya dijumlah ya, sehingga habis X-nya tinggal Y, 20Y ditambah 6Y itu 26Y sama dengan 92 ditambah 38 itu 130. Nah, jadi Y-nya sama dengan 130 per 26, Y sama dengan 5. Nah, sudah ditemukan Y-nya sama dengan 5, berarti dari bantuan Y sama dengan 5 ini kita bisa menemukan nilai X ya. Kita substitusi saja Y sama dengan 5 ke persamaan 4, atau boleh juga ke persamaan 5 ya. Persamaan 4-nya negatif X ditambah 5Y sama dengan 23. Kita ganti Y-nya dengan 5, jadi negatif X ditambah 5 kali 5 sama dengan 23. Negatif X ditambah 5 kali 5 itu 25 sama dengan 23, sehingga negatif X sama dengan 23 dikurangi 25 ya, yang ini pindah ke kanan jadi negatif, sehingga negatif X sama dengan negatif 2. Jadi X
X-nya sama dengan 2 ya. Negatif 2 dibagi negatif 1 itu positif 2. Nah, X-nya sudah dapat 2, Y-nya sudah dapat 5, berarti kita tinggal mencari nilai Z ya. Kita substitusi saja X yang tadi ya, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5 ke persamaan 1. Ini persamaan satunya kita ganti, X-nya dengan 2, kemudian Y-nya dengan 5. Jadi 2 ditambah 4 dikali 5 ditambah Z sama dengan 20. 2 ditambah 4 kali 5 itu 20, ditambah Z sama dengan 20. Nah, ini 2 tambah 20 itu 22, ditambah Z sama dengan 20, sehingga Z sama dengan 20 dikurangi 22, Z sama dengan negatif 2. Sudah dapat ya X-nya, Y-nya, Z-nya sudah dapat. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5, dan Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, apabila kalian belum yakin nih jawaban kalian benar atau tidak gitu ya, atau untuk meyakinkan jawaban kalian, maka kalian bisa membuktikan bahwa jawaban kalian itu benar dengan cara mensubstitusi si X, si Y, si Z ini ke salah satu persamaan yang tadi atau ketiga-tiganya boleh. Nah, ibu akan mensubstitusi X, Y, dan Z-nya itu ke persamaan 1 ya. Kita masukkan ya, X-nya 2, Y-nya 5, dan Z-nya negatif 2. Jadi 2 ditambah 4 kali 5 dikurangi 2 ya, sama dengan 20. 2 ditambah 4 kali 5 itu, oh ini habis nih, 2 dikurangi 2 kan habis, sisa 4 kali 5 itu 20 sama dengan 20. Benar kan, 20 itu sama dengan 20. Berarti kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya yang benar ya. X-nya 2, Y-nya 5, dan Z-nya negatif 2. Nah, dari pekerjaan kalian yang sudah ibu periksa gitu, ada di antara kalian yang masih keliru gitu ya. Yang masih keliru di sini kan variabelnya X, Y, Z, tapi masih ada yang menuliskan A, B, C di situ ya. Mungkin kalian melihat dari contoh soal yang ibu berikan pada minggu lalu ya. Nah, itu kalian harus hati-hati ya, karena variabel itu bisa saja sewaktu-waktu berubah ya. Kali ini X, Y, Z, mungkin nanti di ulangan ibu PQR mungkin ya, atau variabel yang lain. Jadi yang harus kalian hafalkan itu bukan bukan angkanya gitu ya, tapi konsepannya gitu, sehingga meskipun variabelnya berbeda, tetap kalian bisa menyelesaikannya sesuai dengan konsep gitu loh ya. Oke, itu cukup ya untuk membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ibu rasa ini sudah cukup ya kalian dari beberapa tugas yang sudah masuk. Hampir 80% lah sudah bisa untuk menyelesaikannya. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan ulangan ya. Nah, sebelum ulangan silakan ini sebagai bahan belajar ya. Dicoba dulu latihan soalnya mengenai sistem persamaan linear ya. Ada yang 2 variabel, ada juga yang 3 variabel ya. Silakan dikerjakan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di ulangan ke-1 matematika. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.